Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Om. Oh. Cik. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sebesar-besarnya nikmat sehingga kita bisa bertemu, berkumpul, beribadah di masjid di rumah Allah yang insyaallah mulia ini. Dan mari kita panjatkan salawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari masa gelap gulita, masa jahiliyah hingga masa yang insyaallah terang benderang ini. Saudara-saudara sekalian, sebagai yang kita tahu bahwasanya dunia yang sekarang kita injaki, yang sekarang kita tempati ialah tempat yang fana. Itu adalah tempat yang dimana ini semua akan berakhir. Maka tidak ada abadi di dunia ini. Maka kita ini harus selalu berusaha untuk tidak terlena apa yang dari nikmat dunia. Apalagi di dunia ini banyak sekali jenis dosa-dosa yang bisa membuat kita terlena. Karena rata-rata dosa itu enak. Berzina, mabuk, judi kalau menang. Maka yang harus kita tetapkan pada diri kita ialah kita harus bisa menyeimbangkan akhirat dan dunia. Tidak ada yang kita tinggali, tidak ada yang kita terlalu fokuskan situ sehingga kita tinggalkan salah satunya. Yang benar adalah kita harus menyeimbangkan keduanya. Allah telah memberi kita nikmat di dunia, maka kita nikmati nikmatnya. Asalkan bukan dosa. Dan Allah memberikan kita potensi di dunia. Saya yakin banyak sekali potensi kita di dunia. Namun jarang yang kita ambil. Dan kita juga harus tetap melaksanakan ibadah yang dimana itu mengumpulkan pahala kita ketika di akhirat nanti. Seperti yang ada di Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah pahala di akhirat. Namun janganlah kau lupakan bagianmu di dunia. Itu yang harus kita tetapkan di hati kita. Jadi kita seiringnya kita mengerjakan hal-hal di dunia, pekerjaan apapun itu, kita harus seimbangkan dengan sholat, dengan ibadah, ngaji. Jadi tidak ada yang kita tinggalkan. Sekarang banyak orang yang disuruh lembur sama bosnya, siap. Sampai malam berpagi, siap. Asalkan ada fulus, gajinya, duitnya. Namun sekali saja kadang orang disuruh untuk datang ke kajian, waduh, saya ada kerjaan dari bos saya. Malu kita, itu namanya kita memberat sebelahkan. Kita pentingkan urusan dunia. Kita harus tetap seimbangi. Luangkan waktu untuk sholat, luangkan waktu untuk ngaji, untuk beribadah, untuk sedekah. Itu yang harus kita usahakan di dunia ini. Karena semuanya akan hilang. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Semua yang ada di dunia akan binasa dan hanya kepadanya kita dikembalikan, kepada Allah. Jadi jangan terlarut dengan kebahagiaan dunia. Mungkin kita nikmati saja sejenak dan kita harus terus melangkah. Jadi kita tidak terjebak di nikmatnya dunia, kita tinggalkan akhirat. Itu salah. Banyak sekali contohnya Allah kasih kita kelebihan, Allah kasih kita bakat. Cuman kita nggak mau cari. Alasan kita dunia itu nggak ada apa-apanya, akhirat yang didulukan. Kita harus seimbangi semuanya. Allah kasih kita kelebihan, suaranya bagus, jadi imam, jadi qori. Kita harus seimbangkan. Setiap kelebihan pasti ada kekurangannya juga. Setiap kekurangan ada kelebihan pula. Kita manfaatkan kelebihan kita, terima kekurangan kita. Maka kita jangan putus asa.
dan kita semua serahkan kepada Allah. Kita harus serahkan semuanya kepada Allah, tapi kita berusaha juga tetap. Jadi apapun yang kita lakukan untuk urusan dunia, kita harus tetap lakukan ibadah, berbuat baik untuk orang, untuk amal-amal kita di akhirat nanti. Insya Allah akan banyak ya. Ikhtiar, tawakal, jangan lupa. Lagi pusing pekerjaan, sholat, kita tumpahkan semuanya sama Allah, kita berdoa minta pertolongan sama Allah, dan berusaha kita. Jadi kita jangan cuma usaha doang nggak berdoa, berdoa doang nggak usaha, sama aja itu mah. Kita harus lakukan keduanya, berdoa dan berusaha semampu kita. Ketika kita sudah merasa ini adalah batas kemampuan kita, itu dah kita serahkan kepada Allah. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya perancang. Jadi kita yakini dalam diri kita bahwasanya Allah itu selalu ada kapanpun, dimanapun kita berada. Walaupun kadang kita sebagai hambanya datang ketika sulit doang, Allah pun itu sudah senang. Allah pun sudah merasa bahwa dia ini senang. Allah ini senang kalau kita balik lagi kepadanya. Kita bertaubat, kita sholat lagi. Lagi susah doang, Allah tetap sayang sama kita. Allah nggak ninggalin kita sama sekali. Namun berapa banyak kali kita ketika bahagia kita ninggalin Allah, lupa sholat, lupa ngaji, lupa ibadah. Kita harus seimbangkan dua-duanya. Dan seiring waktu kita tingkatkan iman kita, amal soleh kita tingkatkan. Jadi tidak ada yang berat sebelah. Ya. Wabatari fima ataqallahu darul akhirata wala tangsa asibaka minad dunya. Jadi jangan kita berat sebelahkan, kita samakan, kita seimbangkan keduanya, maka kita akan dapatkan nikmat dunia dan nikmat akhirat insyaallah. Seiring berjalannya waktu, apalagi nih Ramadan, ya selagi kita kerja sekalian berpuasa, itu termasuk ibadah buat kita. Orang puasa itu tidur aja ibadah. Tapi jangan tidur semua isinya pas puasanya, itu sama aja. Itu yang harus kita terapkan dalam diri kita, bahwasanya Allah pun juga ngasih kita bagian untuk di dunia. Kalau kita sia-siakan sayang. Allah kasih kita potensi, Allah kasih kita kerjaan. Perantaranya oleh misalkan oleh bos kita ditawarin kerjaan ini itu yang gajinya lebih banyak, kita tolak dengan alasan dunia nggak dibawa mati. Tidak boleh, itu salah. Benar, dia tidak dibawa mati. Cuman setidaknya kita bisa nikmati dunia itu karena Allah emang udah beri kita bagian itu. Jadi kita harus mengambil, ibaratkan kita harus mengambil hadiah itu dari Allah. Kurang baik apa Allah? Dan yang harus kita tingkatkan sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah adalah tingkatkan kualitas iman kita seiring waktu kita. Apalagi nih bulan Ramadan, ya, yang sering saya bilang, setan ini dibelenggu dan pintu neraka ini ditutup, pintu surga dibuka yang lebar. Setan pada dibelenggu. Dan ini adalah kesempatan kita untuk kita bertaubat. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua untuk bertaubat. Malu kita kalau Ramadan aja nggak bisa berubah. Setan dibelenggu, berarti kita yang masalah. Setan dibelenggu, mau nyalahin siapa? Berarti emang hati kita yang udah pekat hitam. Kalau emang kita tidak bisa dirubah oleh bulan Ramadan. Ini bulan keistimewaan. Tingkatkanlah spiritual kita. Tadarus, sholat aja 5 waktu coba. Sholat 5 waktu pelan-pelan. Nanti lama-lama akan terbawa sendiri. Kita lama-lama ninggalin sholat ngerasa nggak tenang. Belum sholat asar nggak tenang. Belum sholat isya nggak tenang. Maka coba sedikit-sedikit. Karena ini adalah bulan-bulan yang sangat spesial, dimana setan dibelenggu. Masa ya kita nggak bisa dirubah juga, nggak bisa berubah juga? Malu kita malu. Sekelas Ramadan kita masih nggak bisa berubah.
Mau nyalahin siapa? Berarti emang diri kitanya, hati kitanya yang nggak mau berubah. Niat kita harus berubah. Kalau kita emang mau berubah, kita taubat sama Allah, benar-benar taubat. Sependosa apapun kita harus tetap bertaubat. Allah pasti nerima taubat kita. Sebesar apapun dosa kita, Allah tuh nggak akan pernah ninggalin kita. Itu yang harus kita tetapkan di hati kita, bahwasanya Allah ini selalu ada di kita. Jadi ingat, Allah itu selalu lihat kita ngapain aja. Kita berbuat dosa, berbuat baik, berbuat buruk, berbuat jahat, Allah tetap ingat kita. Kita harus tetap ingat Allah, dan Allah selalu ada, selalu melihat kita. Maka kurangilah maksiat. Minimal di bulan Ramadan ini, masa nggak bisa juga ninggalin maksiat? Coba sedikit-sedikit. Maka itu akan terbawa nantinya, kadarnya akan menurun. Akhirnya kita bisa mengupgrade diri kita. Dan insya Allah setelah bulan Ramadan juga kita masih tetap berada kepada tingkat kebaikan kita, tingkat kesalehan kita. Jangan setelah Ramadan kita balik lagi judi, balik lagi zina di mana-mana. Kita harus konsisten. Waktu yang dimanfaatkan yang tepat untuk berubah itu sebenarnya kapanpun. Cuman bulan ini sangat spesial. Kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya jamin, kalau misalkan emang dari kita niat dari hatinya, emang ingin berubah, ingin bertaubat kepada Allah, itu saya yakin kita semua bisa. Tapi kalau emang tidak bisa, kalau emang tidak ada niatnya, maka susah, malulah kita sama diri kita sendiri. Ramadan ini nggak bisa berubah sama sekali. Mau nyalahin siapa? Setan tuh ada dibelenggu. Berarti emang diri kita yang salah, yang hatinya mungkin udah ditutup, udah warnanya hitam pekat semuanya. Ini adalah kesempatan, sebaik-baiknya kesempatan kita untuk bertaubat sama Allah. Jangan sia-siakan waktu ini. Ini adalah waktu setahun sekali. Ini manfaat kita. Ini kita terdorong di bulan Ramadan ini. Kita puasa, masa puasa cuma tetap judi, malu. Bulan Ramadan ini kita harus manfaatkan dengan hal yang baik-baik. Tadarusan Quran, ngaji, sholat 5 waktu. Coba sholat dulu 5 waktu yang tepat. Insya Allah semua berawal dari sholat. Ntar lama-lama kita akan terbawa dengan amal-amal soleh yang lain, insya Allah. Jadi dunia dan akhirat itu harus selalu kita seimbangkan, dan tidak ada yang boleh kita lebih satukan atau kita bedakan. Kita semua harus seimbangkan. Kita dapat nikmat dunia, nikmat akhirat juga dapat. Ya, insya Allah kita bisa menyeimbangkan itu semua, dan insya Allah kita bakalan ditempatkan di surga Allah di sana di akhirat nanti. Dan semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam tausiah ini. Mungkin semoga aja tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, untuk kita selalu mengupgrade diri kita sendiri di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.